Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jasibili, NIM 2120349, ingin menyampaikan jawaban dari UTS semester 3 pengembangan kurikulum. Untuk soal pertama, apakah kurikulum itu harus selalu berubah? Demikianlah pernyataan yang sering diucapkan orang ketika menanggapi terjadi perubahannya kurikulum di Indonesia. Jawabannya pun juga sangat beragam, tergantung pada persepsi dan tingkat pemahaman masing-masing orang. Sepanjang sejarah Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, sehingga ada kesan bagi masyarakat ganti materi, ganti kurikulum. Bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Apa dampak bagi sistem pembelajaran di sekolah? Dan jika saudara diangkat menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, apa gagasan rasional saudara mengenai implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jawaban saya di pertanyaan pertama adalah kurikulum dapat berubah karena adanya sebuah perubahan zaman. Jika zaman tidak berubah, maka kurikulum tidak perlu diubah. Karena dasarnya kurikulum mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Terlebih terjadinya perubahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Mengenai ganti materi, ganti kurikulum yang berkesan di masyarakat pada saat sekarang ini, itu adalah bagi saya sebuah gagasan yang mempengaruhi masyarakat untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, berubah menjadi yang lebih baik, dan termasuk dengan penyempurnaan kurikulum. Dampak perubahan kurikulum bagi sistem pembelajaran di sekolah: munculnya ketidakstabilan dalam pembelajaran karena belum terbiasa dengan kurikulum yang berbeda, serta dapat berpengaruh pada prestasi siswa karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Jika saya diangkat menjadi Menteri Pendidikan, saya akan melakukan yang terbaik dalam bidang pendidikan supaya tercapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan juga Indonesia. Ya, secara hal melakukan apa itu yang terbaik bagi pendidikan, seperti melaksanakan pendidikan untuk yang masyarakat harus dapatkan. Ya, misalnya masyarakat harus mendapatkan pendidikan dari nol, maka saya akan melakukan memberikan arahan untuk memberikan pendidikan secara terarah kepada masyarakat. Baik, untuk soal yang kedua, apabila kepala sekolah sebagai tokoh dalam manajemen sekolah, maka guru merupakan tokoh sentral dan penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Guru berperan utama dalam aktivitas sekolah. Tugas guru merupakan profesi yang menuntut keahlian, bukan sekedar mengajar. Guru memegang peran yang cukup penting dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Lalu bagaimana menurut saudara aktivitas guru pengembangan kurikulum dilakukan oleh seorang guru? Baik, jawaban saya adalah menurut saya guru sangatlah penting, dan peran guru sangatlah ingin dipentingkan dalam pengembangan kurikulum. Karena jika tidak ada guru, pengembangan kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Karena guru tidak hanya memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum, bahkan juga menentukan tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan guru. Guru juga menentukan apa yang harus dikembangkan dan juga membuat sistem evaluasi yang cocok. Karena guru merupakan tokoh pusat atau tokoh utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, guru wajib mempunyai kemampuan belajar mengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kemampuan gurulah yang akan menunjang siswa untuk belajar. Guru juga berperan sebagai implementers, yaitu peranan untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada. Guru berperan sebagai adapters, yaitu guru diberikan wewenang untuk menyesuaikan karakteristik siswa. Dan guru juga sebagai developers, pengembang dan pendidik kurikulum. Serta guru juga berperan sebagai resuders, yaitu melakukan penelitian terhadap
kurikulum untuk meningkatkan kinerja sebagai guru. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunan kurikulum harus dilakukan secara detail dan terperinci. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian mendalam. Jika penyusunan kurikulum tidak didasarkan pada landasan yang kuat, maka berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, bagaimanakah cara dan berikan contoh dari yang 4 landasan yang sudah dipelajari, implikasi landasan filosofis dan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Baik, agar tidak jawabannya bagi yang saya ambil adalah agar tidak terjadinya kegagalan dalam penyusunan kurikulum, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu mengembangkan kurikulum sesuai pada nilai-nilai yang terkandung dalam filsafah bangsa. Yang kedua, berpikir secara mendalam, analitik dan logis dan kreatif. Yang keempat, pertanyaan keempat, pendidikan dihadapkan pada sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam perkembangan kurikulum. Oleh karena itu, agar kurikulum kuat terhadap bertahan, maka dibutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Untuk itu, bagaimanakah cara terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat? Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih banyak merubah sistem nilai yang sudah ada sebelumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut saya, sekolah merupakan tempat pembinaan siswa dan juga tempat untuk mengembangkan kurikulum. Dengan terlaksananya pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, begitupun dengan masyarakat, diharapkan juga dapat membantu untuk dapat berkembangnya atau bekerjanya kerjasama dengan sekolah agar program dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan dan hasil yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, pertanyaan kelima, kita tahu bahwa perubahan kurikulum dari waktu ke waktu tidak lain adalah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan diharapkan. Namun, kenyataan yang terjadi dalam proses pengembangan tersebut terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kurikulum. Misalnya, permasalahan dari kepala sekolah, guru, masyarakat, birokrasi, dan bahkan biaya. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang disebutkan? Apa solusi yang bisa diberikan dalam menangani masalah tersebut? Karena proses pengembangan kurikulum tidak pernah berakhir. Baik, menurut saya yang menjadi permasalahan pengembangan kurikulum, banyaknya pendapat-pendapat tersendiri oleh pihak-pihak yang tersebut. Dikarenakan terjadinya perubahan kurikulum karena tidak semua pihak yang menyetujuinya atau menyepakati hal yang terjadi. Oleh sebab itu, timbulnya permasalahan atau ketidakselarasan dalam pemahaman mengenai kurikulum. Dan di sini terletak pada kesalahan sebagai kepala sekolah. Ya, di sini dalam pertanyaannya disebutkan kepala sekolah termasuk dalam salah satu yang dipermasalahkan. Dan menurut saya solusinya terletak di pemimpin. Bagaimana membuat kurikulum ini dapat diterima oleh pihak-pihak yang tersebut, seperti menegaskan peraturan atau menetapkannya sebuah sanksi terhadap ketidaksepakatan jika melanggar kesepakatan tersebut yang telah dibuat oleh kepala sekolah, guru-guru, birokrasi
itu pun masalah dengan sebuah biaya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya? Baik, untuk pertanyaan yang ke-6, salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatnya surat kesepakatan bersama atau SKB 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah pada tahun 1975. Berikan contoh implementasi SKB 3 atau SKB 3 ya, surat kesepakatan bersama, SKB 3 menteri ya. Ini pada pengembangan kurikulum madrasah. Substansinya dan sasarannya apa, serta dampak dari SKB 3 menteri ini dalam pendidikan agama Islam. Baik, contoh implementasi SKB 3 menteri yaitu yang pertama, madrasah pada era kemerdekaan atau Orde Lama. Contohnya perkembangan madrasah yang menonjol pada masa Orde Lama adalah dikembangkannya pendidikan guru atau guru agama ya, atau PGA, dan pendidikan hakim Islam atau PHI. Keduanya menjadi bukti perkembangan penting di mana madrasah mencetak tenaga-tenaga profesional dalam keagamaan. Yang kedua, madrasah pada Orde Baru. Contohnya adanya respon keras dari masyarakat Muslim dan pemerintah Orde Baru terkait dengan Kompres 34 tahun 1972 dan Impres 15 tahun 1974. Pemerintahan Orde Baru mengambil langkah kebijakan mengenai madrasah yang ini membina mutu pendidikan madrasah. Yang ketiga, madrasah pasca reformasi. Contohnya dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengesentrasikan madrasah, yakni dengan dipenyambutan yang selalu bersanding seperti madrasah diniyah, yaitu seperti SMP dengan MTS, SMA dengan MA, dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya dapat dari mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan ujian tengah semester 3 pengembang kurikulum. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenarannya pada Allah, kesalahannya pada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.